Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Aulia. Saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 6 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat belajar ilmu filsafat. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu filsafat dan apa itu sejarah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terbagi dalam dua kata, yaitu kata philo yang artinya cinta, serta sophos yang artinya hikmah atau ilmu. Apabila kedua kata ini digabungkan, arti dari filsafat adalah cinta akan ilmu atau hikmah. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari kata filosofia yang memiliki arti cinta pada kebijaksanaan atau cinta akan kebenaran. Seiring dengan perkembangan kehidupan, perkembangan dari ilmu pengetahuan ini sendiri, pengertian dari ilmu filsafat pun juga ikut berkembang. Ada yang berpendapat bahwa filsafat adalah pekerjaan yang muncul dari pemikiran, dan ada yang mengatakan filsafat sebagai konsep dasar guna mengenal kehidupan sebagai mana yang dicita-citakan dan sebagainya. Manfaat belajar filsafat. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaat belajar filsafat yang bisa dipetik. Beberapa di antaranya adalah: 1. Filsafat akan mengajarkan untuk melihat segala sesuatu secara multidimensi. Ilmu ini akan membantu kita untuk menilai dan memahami segala sesuatu tidak hanya dari permukaannya saja dan tidak hanya dari sesuatu yang terlihat oleh mata saja, tapi jauh lebih dalam dan lebih luas dengan kata lain. 2. Filsafat mengajarkan kepada kita untuk mengerti tentang diri sendiri dan dunia. Manfaat filsafat akan membantu memahami diri dan sekeliling dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. 3. Filsafat mengasah hati dan pikiran untuk lebih kita kritis terhadap fenomena yang berkembang. Hal ini akan membuat kita tidak begitu saja menerima segala sesuatu tanpa terlebih dahulu mengetahui maksud dari pemberian yang kita terima. 4. Filsafat mengasah kemampuan kita akan melakukan penalaran. Penalaran ini akan membedakan argumen, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis, melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas dan berbeda. 5. Dari ilmu filsuf lewat karya-karya besar mereka, kita akan semakin tahu betapa besarnya filsafat dalam mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, karya seni, pemerintahan, serta bidang-bidang yang lain. 6. Filsafat akan membuka cakrawala berpikir yang baru, ide-ide yang lebih kreatif dalam memecahkan setiap persoalan lewat penalaran secara logis, tindakan dan pemikiran yang koheren, juga penilaian argumen asumsi secara kritis. 7. Filsafat membantu kita dapat berpikir dengan lebih rasional, membantu cara berpikir yang luas dan mendalam, dengan integral dan koheren, serta dengan sistematis, metodis, kritis, analitis, dan logis. Filsafat akan mengkondisikan akal untuk 8. Filsafat akan mengkondisikan akal untuk berpikir secara radikal, membuat kita berpikir hingga mendasar, sehingga kita akan lebih sadar terhadap keberadaan diri kita. 9. Filsafat membawa keterlibatan dalam memecahkan berbagai macam persoalan. Persoalan baik yang terjadi pada diri sendiri maupun orang lain akan membuat kehidupan kita dangkal namun kaya akan warna. 10. Memiliki pandangan yang luas. Manfaat belajar filsafat dalam hal ini akan mengurangi kecenderungan sifat
dan egosentrisme. 11. Filsafat membantu menjadi diri sendiri. Lewat cara berpikir sistematis, holistik, dan radikal diajarkan tanpa terpengaruh oleh pendapat dan pandangan umum. 2. Filsafat akan membangun landasan berpikir. Komponen utama baik bagi kehidupan pribadi terutama dalam hal etika maupun berbagai macam ilmu pengetahuan yang kita pelajari. 13. Filsafat dengan sifatnya sebagai pembebas. Manfaat belajar filsafat akan mendongkrak pola pikir yang terbengku dalam tradisi mistis dan dogma yang menjadi penjara bagi pikiran manusia. 14. Filsafat akan membuat kita dapat membedakan persoalan, terutama berbagai persoalan ilmu dengan persoalan yang tidak ilmiah. 15. Filsafat dapat menjadi landasan historis filosofis. Dalam hal ini, belajar dan berbagai macam kajian disiplin ilmu yang kita tekuni. 16. Filsafat dapat memberikan nilai dan orientasi pada semua disiplin ilmu. Filsafat memberikan petunjuk lewat penelitian, penalaran, serta metode pemikiran reflektif sehingga kita dapat menyelaraskan antara pengalaman, rasio, agama, serta logika. 17. Filsafat dapat dijadikan alat untuk mencari kebenaran, memberikan pandangan serta pengertian mengenai hidup. 19. Filsafat mengajarkan kepada kita tentang etika dan moral. Pembelajaran moral dan etika ini dapat diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan. 20. Filsafat dapat membangun semangat toleransi, menjaga keharmonisan hidup di tengah perbedaan pandangan atau pluralitas. Manfaat mempelajari filsafat. Belajar filsafat kita merasakan manfaatnya dalam mendapatkan beberapa keterampilan berikut: memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efektif dan mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang terduga. Dengan kita berfilsafat melihat semua masalah dalam segala aspek sehingga mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan logis, tidak menerima pendapat orang lain. Begitu saja terutama dalam masalah hoax. Banyak sekali berbagai media pada saat ini memberitakan berita-berita bohong yang dapat mempengaruhi orang lain. Jika kita tidak berpikir kritis dan logis, kita bisa terpengaruh oleh orang lain. Tujuan mempelajari filsafat untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari penjelasan di atas dapat diinterpretasikan bahwa filsafat itu memiliki tujuan untuk mencari kebenaran, menjadikan akal memiliki daya nalar yang cakap, mumpuni dan arif atau bijaksana. Lebih lanjut, mari kita telaah lagi bagaimana peranan ilmu filsafat untuk mendongkrak nalar kritis layak, agar tidak mudah percaya dengan berita bohong atau hoax. Sama-sama kita ketahui bahwa hoax atau berita bohong sangat merajalela penyebarannya. Isinya tidak memiliki kualitas, tidak memiliki etika penulisan akademis. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana peranan nalar kritis yang dibentuk oleh filsafat bisa membendung arus penyebaran berita bohong. Sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan paling dasar dalam berpikir kritis yaitu
melalui filsafat. Filsafat mengajarkan kita untuk terjun dan masuk ke dalam sebuah persoalan secara lebih mendalam. Melalui berpikir kritis, seseorang tidak mudah tergelincir ke dalam ketakutan. Melalui berpikir kritis, seseorang tidak mudah tergelincir ke dalam kekalutan, keraguan, hingga kepalsuan. Hanya berpikir kritis adalah kunci untuk meraih sebuah kebenaran. Melalui berpikir kritis, kita mencari sebuah kebenaran yang bersifat ilmiah. Kebenaran ilmiah memiliki sifat dasar, yaitu struktur rasional dan logis, isinya empiris dan dapat diterapkan guna kemaslahatan atau pragmatis. Dengan mendepankan hal-hal tersebut merupakan cabang pemikiran filsafat, kita mampu membendung arus penyebaran berita bohong. Karena kita mampu memfilter diri agar tidak mudah percaya, mampu mencari berita yang rasional serta logis, serta informasinya tidak menyesatkan. Manfaat mempelajari filsafat. Manfaat mempelajari filsafat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga dengan pemahaman itu dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Filsafat mengajarkan kita untuk berpikir serius, berpikir secara radikal, mengkaji sesuatu hingga ke akarnya. Berfilsafat adalah berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara terus. Berfilsafat adalah berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara serius. Kemampuan berpikir serius diperlukan oleh orang biasa, terlebih lagi bagi orang-orang yang memegang posisi penting dalam membangun dunia. Pemimpin masyarakat menjadi penguasa dalam pemerintahan. Kemampuan berpikir serius itu mendalam adalah salah satu cirinya. Ini tidak akan dimiliki tanpa melalui latihan belajar berfilsafat. Merupakan salah satu bentuk latihan untuk memperoleh kemampuan berpikir. Kemampuan ini akan memberikan bekal berharga dalam upaya memecahkan masalah secara serius, menemukan akar persoalan yang mendalam, dan menemukan sebab terakhir suatu penampakan. Dua, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Pada dasarnya berpikir filsafat ialah berusaha untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka memahami sesuatu, termasuk diri manusia itu sendiri. Setiap orang tidak perlu memahami isi filsafat. Tetapi setiap orang yang ingin berpartisipasi membangun dunia perlu mempelajari filsafat. Mengapa? Hal itu dikarenakan dunia dibentuk oleh dua kekuatan, agama atau filsafat. Barang siapa yang ingin memahami dunia, maka ia harus memahami dunia atau filsafat yang mewarnai dunia tersebut. Dengan kemampuan berpikir serius, seseorang mungkin saja akan mampu menemukan rumusan
mungkin saja akan mampu menemukan rumusan baru dalam menyelesaikan masalah dunia dan alam sekitarnya. Mungkin itu berupa kritik, mungkin juga berupa usul apabila argumentasinya kuat. Maka kritik dan usul tersebut bisa menjadi suatu sistem pemikiran. 3. Filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Studi tentang filsafat seyogyanya dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaannya secara matang, berdasarkan intelektual, bukan hanya sekedar mengikuti dogma ditanamkan padanya. Dengan pemahaman yang mendalam dan dengan daya nalar yang tajam, maka manusia akan sampailah kepada kekuasaan yang mutlak, yaitu Tuhan. Dengan filsafat, nasihat atau ajaran agama dapat dijadikan sebagai bukti untuk membenarkan akal, atau sebaliknya, dengan filsafat dapat dijadikan untuk membenarkan nas atau kekuatan agama. Sedang mempelajari filsafat, manusia akan dibekali suatu kebijaksanaan yang di dalamnya memuat nilai-nilai kehidupan yang sangat diperlukan oleh umat manusia. Sedangkan bagi para pemula, filsafat diharapkan dapat menambah pengetahuan, karena dengan bertambahnya ilmu pengetahuan akan bertambah pula cakrawala pemikiran. Cakrawala pandang atau pola pikir yang semakin luas. Hal ini mengandung implikasi bahwa dengan memahami filsafat dapat membantu penyelesaian masalah yang kita hadapi secara bijaksana. Secara umum, manfaat filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengenai tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Filsafat membantu kita lebih kritis. Apa sih manfaat belajar filsafat bagi mahasiswa? Kegunaan filsafat di lingkup mahasiswa antara lain untuk mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun lisan secara sistematis dan kritis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif. 10 manfaat belajar filsafat untuk anak muda. Membahas manfaat filsafat memang terasa berat dan menyulitkan. Selain bahasan filsafat yang abstrak, filsafat juga dianggap tidak bisa berkontribusi kehidupan sehari-hari. Namun, jangan salah, banyak loh manfaat belajar filsafat. Kali ini kita akan membahas 10 manfaat belajar filsafat untuk anak muda. 1. Melatih berpikir rasional. Dengan mempelajari filsafat, kawan muda semua akan mampu berpikir secara rasional, sebab filsafat memberi pemahaman logis tentang argumen yang masuk akal atau tidak. Orang yang berfilsafat itu diwajibkan untuk bertanya hal-hal yang fundamental dan mencoba terus mencari jawaban yang rasional. 2. Melatih berpikir kritis. Sebagaimana kawan muda ketahui bahwa awal mula kemunculan filsafat mempertanyakan ada dan tak ada, atau mempertanyakan tentang penciptaan atau semesta. Maka belajar filsafat artinya kawan muda belajar kritis. Dengan kata lain, seorang yang berpikir filosofis secara alamiah, dia akan mempunyai sifat kritis. 3. Melatih bernalar jelas. Dengan belajar filsafat, maka kawan muda akan mampu
bernalar secara jelas. Bernalar jelas berarti bahwa kawan muda akan mampu menggunakan bahasa secara singkat, lengkap, teliti, dan sistematik. Dengan begitu, kawan muda akan mampu menyampaikan pendapat dengan bahasa yang benar, logis, dan tentu rasional. 4. Melatih menghargai perbedaan. Dengan belajar filsafat, kawan muda akan mampu menerima perbedaan pendapat dengan bijaksana. Hal itu karena kawan muda dibelaki kemampuan berpikir jernih dan logis sehingga saat kawan muda menilai argumen yang berbeda tidak menolak dengan tergesa-gesa. 5. Dapat membedakan benar dan salah. Dengan belajar filsafat, kawan muda akan mempelajari juga tentang logika. Dengan logika yang benar pada hakikatnya, kawan muda mempunyai kemampuan untuk membedakan hakikat mana yang benar dan mana yang salah dengan hakikat baik dan buruk. Hal ini dapat kawan muda lihat dari pengertian logika, yakni hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Di sisi lain, logika adalah ilmu pengetahuan tentang asas, aturan, hukum-hukum, susunan, atau bentuk pikiran manusia yang dapat mengantar pikiran tersebut pada suatu kebenaran. Pada akhirnya, dengan belajar filsafat, kawan muda akan mudah memperoleh logika yang benar guna menentukan kebenaran. 6. Membantu menyampaikan pendapat dengan jelas. Belajar filsafat akan mengantarkan kawan muda mampu menyampaikan pendapat dengan jelas. Arti jelas di sini merujuk pada sistematika bahasa, bangunan argumen yang rasional, serta pilihan diksi kata yang berkualitas. Sudah menjadi lazim bahwa orang yang belajar filsafat tentu akan membaca banyak buku sehingga ia mempunyai banyak kosakata dalam menyampaikan pendapat. 7. Mampu berpikir secara sistematis. Kawan muda harus memahami dulu apa pengertian dari berpikir secara sistematis. Berpikir sistematis adalah cara berpikir dengan cara baru untuk memecahkan masalah serta melihat masalah dari berbagai sudut. Sehingga dengan belajar filsafat, kawan muda akan mempunyai pisau analisis sosial dengan tajam sehingga melihat persoalan dari berbagai sisi. Di samping itu, ketika kawan muda mempunyai pendapat dan disanggah, kawan muda akan mampu mempertahankan pendapat secara rasional dan tidak emosional. 8. Mengajari tentang toleransi. Dalam sejarah filsafat, kawan muda akan mengetahui banyak sekali corak pemikiran yang berbeda-beda dari para tokoh. Sebut saja tokoh-tokoh awal seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka mempunyai pendapat yang berbeda-beda, meskipun kawan muda tahu bahwa Plato merupakan murid Socrates sedangkan Aristoteles murid Plato. Artinya dengan melihat fenomena perbedaan pendapat dan gagasan namun tetap saling menghargai, menghormati. Dengan belajar filsafat, kawan muda akan memetik nilai-nilai toleransi dan tegang rasa. 9. Mengetahui tokoh-tokoh besar filsafat. Inilah salah satu manfaat terbesar ketika kawan muda belajar filsafat. Kawan muda akan mengenal banyak tokoh-tokoh pemikiran dunia serta teori-teori dihasilkan oleh mereka. Berikut deretan para pemikir filsafat antara lain Marcus Tullius Cicero, Socrates, Aristoteles, Francis Bacon, Christian Wordsworth, Wilhelm Friedrich Hegel, Herbert Spencer, Immanuel Kant, Karl Marx, Adam Smith, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Max Weber, Emil Durkheim, Jürgen Habermas, Friedrich Nietzsche, Auguste Comte, dan Mikhail Foucault. Perlu digarisbawahi bahwa nama-nama tokoh di atas hanya sebagian saja
Jadi kawan-kawan muda ingin mengetahui lebih spesifik, mari mulai belajar filsafat akan banyak membaca buku. 10. Mengetahui aliran-aliran pemikiran filsafat. Setelah mengetahui tokoh-tokoh filsafat, maka akan belajar filsafat, kawan muda juga mampu memahami aliran-aliran sejarah filsafat. Ada beberapa aliran filsafat, diantaranya pertama, idealisme. Idealisme adalah aliran yang menyatakan bahwa kenyataan atau realitas terdiri dari jiwa dan ide-ide. Kedua, rasionalisme. Rasionalisme adalah mengutamakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. 3. Empirisme. Empirisme adalah aliran filsafat yang meyakini bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Keempat, dualisme. Dualisme adalah gabungan antara aliran idealisme dan aliran materialisme. Dualisme yakini bahwa realitas terdiri dari dua sumber berbeda. Terakhir, positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat meyakini bahwa ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Aliran positivisme menolak aktivitas yang berkenaan dengan menolak metafisik. Aliran ini tidak mengenal adanya spekulasi, meski didasarkan pada data empiris. Demikian, itulah 10 manfaat belajar filsafat untuk anak muda. Kesimpulannya, filsafat sejarah adalah menganalisis keingetahuan, mengkaji dan memahami pola gerak teori aktivitas manusia. Contohnya teknologi, yaitu ketidakpuasan manusia terhadap perubahan zaman. Perlu diketahui, kemajuan saat ini yaitu karena keingintahuan manusia. Jadi, belajar filsafat sejarah itu jadi manfaat belajar filsafat sejarah itu untuk tentang aktivitas manusia. Demikianlah hasil video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.